Bosan dengan membuat soal yang gitu-gitu aja untuk anak murid kalian? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips gimana sih cara membuat soal di Quizizz yang tentunya dengan live music dan skor, ujian serentak, kemudian bisa dijadikan PR atau pekerjaan rumah. Penasaran? Simak terus. Oke teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dilanjut Bapak Ibu, ya silahkan untuk pencet tombol subscribe-nya, like ya, jangan lupa. Jika kalian merasa video ini bermanfaat ya, kalau tidak merasa bermanfaat, tetap di like juga ya, insyaallah. Baik, pada kali ini saya akan memberikan tips gimana sih cara membuat soal di Quizizz ya. Membuat soal di Quizizz. Nanti di Quizizz itu bisa apa namanya? Bisa ujian serentak, bisa dijadikan PR, seperti itu. Pertama-tama kalian buka dulu ya. Di Google ya, di Google. Kemudian ketik Quizizz. Nah, nanti akan masuk seperti ini ya. Jika kalian belum punya akunnya, tinggal daftar seperti biasa ya, seperti daftar pada umumnya. Kemudian kita pilih ke menu sebelah kiri ini ya. Ini saya sudah punya akunnya ya. Kalau sudah punya akunnya ya, saya sudah banyak sekali membuat soal ya. Kemudian hasil-hasilnya juga sudah ada. Nah, untuk membuat baru gimana caranya? Nah, pilih yang paling kiri itu ya, menu warna ungu ya. Buat quiz ya. Kita fokus yang quiz aja di atas ya. Nah, contoh ya. Contoh, misalkan kalian ingin memberikan nama kuis apa di sini, yaitu misalkan matematika. Terus ini pilihan keduanya, pilih mata pelajarannya yang terkait, yaitu matematika. Nah, sudah ada kan ya? Nah, pada menu-menu ini ya, ada pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, esai. Banyak sekali pilihan-pilihannya, bisa kalian coba semuanya. Nah, untuk itu sebelum memulai, kalian pastikan dulu nih yang sebelah kanannya ya. Kalian bisa tambahkan gambar kuis agar lebih menarik. Tambah di sini ya. Misalkan saya tambahkan yang ini ya. Oke, bahasanya pilih bahasa Inggris. Kelas berapa? Misalkan untuk kelas 1. Kelasnya kelas 1. Siapa yang bisa melihat kuis ini? Semua orang bisa ya. Kemudian klik simpan. Setelah itu ya, kalian bisa setting sebelah kanannya waktunya berapa menit untuk anak-anak mengerjakan ya. Jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu lama juga, ya paling 1 menit lah ya. Nah, kalau sudah, contoh ya, kita buat pertanyaan baru di sini. Pertanyaan baru. Kita pilih ya, pertanyaan baru. Yang kanan apa? Nah, ini misalkan contoh kita sudah pernah membuat soal, atau kita ingin mengambil soal yang sudah pernah dibuat oleh orang lain. Kita tinggal cari di sini, ketik matematika, nanti akan muncul. Misalkan kelas 1. Tuh ya, muncul ya. Kelas 1. Jika kalian belum punya soal, kalian juga bisa mengambil soal di punya orang lain. Tinggal dimasukkan. Ya, tinggal dipencet sebelah kanan atas add. Tapi dengan syarat harus sesuai dengan materi yang akan diujikan. Misalkan kalian
lagi ngebahas tentang pembagian, tapi kalian mengambil soal dari orang lain tentang perkalian, kan nggak nyambung ya, gitu contoh ya. Jadi harus sesuai. Yang teleport ini ya, itu mengambil soal dari orang lain atau mengambil soal yang sudah pernah kita buat. Kita tes di pertanyaan baru, yaitu pilihan ganda. Oke, contoh ya. Contoh di sini misalkan nomor 1 ya, 1 tambah 1 sama dengan ya. Kalian bisa isi di sini 2, 3, 4. Biasanya kelas 1 itu sampai C ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalian centang yang jawaban benarnya yaitu 2. Seperti itu. Atau kalian bisa memasukkan gambar di soal di atas gambar ya. Ada audio juga, ada video juga, tapi harus di upgrade. Iya, tidak ada yang gratis, tapi ini luar biasa kok ya. Walaupun kita nggak upgrade ya, berbayar, ini sudah luar biasa. Fitur-fiturnya dari Quizzes ini memang mantap, top marko top. Nah, kita mengambil gambar contohnya, tapi harus gambar yang sesuai ya. 1 tambah 1 tambah dengan 2, contoh di sini ya. Nah, ini jika sudah, klik simpan ya, klik simpan. Nah, ini merupakan dari pertanyaan pilihan ganda ya. Kita sudah mempunyai satu soal. Saya akan mewakili ya dari setiap soal. Banyak jawaban. Apa sih banyak jawaban? Jadi banyak jawaban ini adalah kita bisa, anak-anak itu bisa mengisikan jawaban lebih dari satu jawaban ya. Biasanya itu pelajaran bahasa Indonesia atau apa gitu ya, yang membutuhkan jawaban lebih dari satu ya. Misalkan di bawah ini yang merupakan perbuatan terpuji adalah contoh ya. Contoh misalkan menolong orang ya, menolong orang, kemudian apa namanya, membantu ibu menyapu halaman. Atau di sini berbohong, contoh ya. Kita hapus yang keempat. Jadi, nah ini jawabannya lebih dari satu. Jadi anak-anak bisa apa? Bisa menjawab lebih dari satu. Kalian tinggal kasih keterangan di sini. Jawaban dapat diisi lebih dari satu. Lebih dari satu. Dan kalian juga bisa memberikan gambar-gambar yang menarik tentunya. Seperti itu ya. Jika sudah, simpan. Nah, kita sudah mempunyai 2 pertanyaan ya. Kita sudah mempunyai 2 pertanyaan. Kemudian isian singkat, biasanya itu adalah isian ya. Isian ya. Misalkan di sini jelaskan perbedaan bla 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 bla, misalkan gitu ya, isian ya. Tapi apa jawabannya di sini? Apa namanya? Harus misalkan menolong. Nah, kalau yang persisnya harus seperti apa? Misalkan menolongnya jadi jawaban yang lain itu harus persis menolong. Atau misalkan anak-anak itu jawabannya kalau salah itu misalkan huruf gede semua misalkan. Jadi tulisan-tulisan ini yang akan dibenarkan oleh Quizzes
ketika anak mengisi huruf-huruf seperti ini, menolong hurufnya kecil semua, huruf M-nya yang awal gede, atau hurufnya semuanya besar ya. Jika sudah ya, ini merupakan isian ya. Nanti jawabannya di sebelah sini ya, ketik jawabannya sebelah sini, kemudian klik simpan. Nah, sudah ada 3 pertanyaan. Kemudian survei, apa itu survei? Ya, survei. Jadi ini pendapat ini tidak dinilai ya, ini dianggap betul semua. Biasanya untuk kuesioner ya, pertanyaan-pertanyaan untuk orang tua murid atau untuk guru-guru, misalkan kalian itu adalah seorang kepala sekolah atau manajemen gitu ya. Misalkan pertanyaannya, apakah ingin masuk ke sekolah gitu selama masa pandemi ya, berikan jawabanmu. Misalkan mau, tidak, mau, dengan syarat. Misalkan itu aja contohnya ya. Contohnya itu mau, tidak, mau, dengan syarat. Itu merupakan kuesioner. Nah, jika sudah, kita pencet tombol yang ada di sebelah kanan atas, terbitkan. Nah, ya, terbitkan ya. Kemudian kita salin linknya ya, linknya. Pemiliknya saya ya, menyimpan. Nah, sudah masuk di sini ya. Ada 2 nih, ada mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah nih ya. Kalau mulai kuis langsung seperti intro yang tadi ada di depan, yang ada di video ini ya. Jadi anak-anak semuanya dikasih link. Linknya bisa diberikan di Google Classroom atau via WhatsApp. Kalian berikan linknya, kemudian anak-anak kalian kasih waktu, misalkan ayo anak-anak kita mengerjakan soal serentak secara langsung dari jam 10 sampai jam 11 misalkan. Nah, kalian harus pantauin tuh dari jam 10 sampai jam 11, kalian harus pantengin. Nanti anak-anak akan masuk semua. Kalau sudah masuk, yang mensetar itu ada kuisnya adalah gurunya. Ini ya, kalau mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah. Berikan pekerjaan rumah ini kalian bisa memberikan linknya kepada anak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Misalkan batas terakhir mengerjakan itu sampai minggu depan, hari Jumat gitu ya. Jadi lama gitu. Jadi bisa kapan aja anak mengerjakan. Tapi kalau mulai kuis langsung secara serentak, anak-anak juga bisa melihat skor langsung dengan papan tingkat ranking mereka. Jadi mereka merasa deg-degan gitu. Misalkan si A, B, C ngerjainnya bareng. Setiap jawaban yang mereka jawab, mereka naik peringkat tuh. Kelihatan di papan skornya. Wah, si B udah ngerjain betul 3, aku masih 1 gitu kan. Jadi mereka ada merasa seperti sedang ujian. Satu sedang ujian, yang kedua belajar atau mengerjakan kuis sambil bermain, karena tampilannya seperti bermain game seperti itu. Baik, sebelum kita memulai yang sebelah kiri atau yang kanan, maka kita mereview dulu nih, review ya. Kita review dulu nih. Pastikan untuk memulai sesuatu atau ingin memilih yang kiri atau yang kanan, mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah, kalian review dulu ya contohnya. Nah, ini mulai atau tantang teman atau kartu flash ya. Kalian bisa langsung mulai saja. Kalau tantang teman, kalian bisa misalkan
sama guru lain bareng-bareng tentang teman. Kartu flash ya, jadi hanya soal dan jawaban saja yang ditampilkan kalau kartu flash. Nah, pengaturan seperti apa misalkan? Nah, ini untuk review aja ya. Penghitung waktu, ada meme. Nah, ini meme ya. Meme itu misalkan setiap anak mengerjakan benar atau salah, anak itu ada tampilan gambar. Misalkan salah, ya salah, jangan patah semangat, ayo gitu ya. Atau ada meme-meme lain nih. Kalau meme dari orang lain ya, tampilannya kan kurang menarik ya, karena kan nggak nyambung. Kalau kita yang buat, seakan-akan ada wajah kita, gambar kita, kemudian ketika mereka salah, wajah kita nongol gitu. Ya salah, jangan patah semangat ya, ayo lanjutkan gitu ya. Ini memenya ya, dipakai ya, karena saya sudah mempunyai meme. Kemudian power ups nya ya bisa dimatikan atau dinyalakan. Ini seperti poin-poin di quizzes. Ini pembaca otomatis, misalkan dibacakan, jadi soalnya itu dibacakan sama quizzesnya gitu. Ini kita matikan saja. Kita review ini contoh ya. Misalkan kita menjawab yang salah ya, 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, peringkatnya nanti turun seperti itu ya. Nah, ini jawabannya isian ya, seperti itu. Nah, ini kita sudah mereview ya. Sekarang kita tinggal mau kasih kuis langsung atau pekerjaan rumah. Kalau kuis langsung, kita tinggal langsung aja klik ya. Kita mulai dari ini dulu ya, mulai kuis langsung ya. Nah, jika kalian ketutup browsernya, kalian bisa buat lagi yang sudah kalian buat di kuisku. Nah, di paling atas ya, kuisku paling atas, matematika tuh ya. Misalkan kalian mau mulai kuis langsung, pilih klasik ya. Klasik, kalau tim itu anak-anak ya, dibagi menjadi beberapa tim ya, tapi skornya itu dikelompokkan ya berdasarkan tim, misalkan ABCD ya. Jadi mereka menjawabnya dengan kecepatan mereka sendiri, tapi itu skornya itu berdasarkan kelompok. Kalian juga bisa nih, fitur ini sangat seru ya. Nah, ini yang tadi di intro video tadi itu adalah yang klasik. Jadi anak-anak satu-satu semuanya berlomba-lomba untuk mengerjakan soal, atau yang ujian ya, sebuah mode tanpa embel-embel yang ideal untuk melakukan penilaian yang serius dan membutuhkan login. Jadi yang ujian ini benar-benar seperti sedang ujian gitu, serius, tidak ada musiknya, nggak ada apa gitu ya. Nah, ini klasik ya, jadi seperti untuk ulangan harian, ini sangat rekomendasi sekali. Nah, kemudian kita ke pengaturan seperti apa ya. Nah, ini juga kita bisa langsung akses ke Google Classroom nih. Nah, ini salah satu kelebihan dari Quizzes, bisa langsung diakses ke Google Classroom. Jadi pastikan Quizzes kalian akunnya itu yang sudah terdaftar di Google Classroom. Kalian bisa centang nih di sini ya, mau yang dimasukin kelas mana. Jadi nanti langsung ada di tugas mereka tuh di Google Classroom ya. Kemudian judul tugasnya apa, seperti itu ya. Kemudian klik selanjutnya. Nih, kita jangan pilih ini dulu ya, contoh ya. Nah, ini upaya peserta. Anak-anak mengerjakan soalnya atau kuisnya itu berapa kali ya. Untuk awal-awal ya, saya sarankan tak terbatas dulu. Jadi jika kalian sudah mahir menggunakan Quizzes ya, baru boleh
satu kali atau dua kali ya. Tapi kalau kalian awal-awal, saya sarankan untuk menggunakan tak terbatas, karena kalau misalkan nanti kalian kebingungan, ada pertanyaan, Pak, Bapak, ini kok saya nggak bisa masuk, kenapa gitu. Jadi sebenarnya mereka sudah masuk, kemudian mereka sudah ngisi keluar gitu. Jadi kehitungnya itu sudah mengerjakan satu kali seperti itu. Jadi di setting tak terbatas saja. Tapi jangan dikasih tahu juga ke murid kalian bisa dikerjakan berkali-kali ya, jangan. Kalau misalkan mereka mengerjakan berkali-kali gimana Pak? Nggak apa-apa, ambil saja yang paling bagus nilainya gitu. Atau mau ngambil nilai yang paling pertama dikerjakan nggak? Nah kemudian tentukan jawaban selama aktivitas. Di sini kita matikan saja. Kemudian tunjukkan jawaban setelah aktivitas, matikan ya. Jadi ini gimana kalian saja mengaturnya. Mau kalian menunjukkan jawaban setelah kuisnya atau enggak ya, itu opsional saja untuk pembelajaran mereka. Nah ini yang fitur upgrade ya. Nah ini abaikan. Kemudian power ups nya, point score nya dimatikan saja. Nah waktunya ya, nah ini timernya, peserta bisa mundur dan dapat poin ekstra untuk setiap pertanyaan. Ini dimati saja, kita matikan ya. Atau kasih waktu juga nggak apa-apa nih, ada waktunya. Misalkan waktunya mau habis, nanti akan kelihatan seperti itu. Tunjukkan papan peringkat, kita nyalakan. Jadi setiap anak yang mengerjakan yang benar atau salah, nanti peringkatnya kelihatan dari anak-anak yang lain. Wah aku salah 2, wah si B benar 3, wah aku kalah gitu. Kemudian pertanyaannya diacak. Misalkan ada 2 anak yang mengerjakan sama-sama saling berdampingan, nanti pertanyaannya berbeda. Pertanyaannya A berbeda-beda, pilihan jawabannya diacak ya. Tanya penebusan. Nah ini misalkan ada soal 3, dia benar 2, salah 1. Yang nomor 3, ketika dia salah, nanti kalau kalian centang ini, nanti yang salah dia bisa nebus soal yang salah. Yang salah tadi muncul lagi. Jadi misalkan 1 tambah 1, yang pertama dia ngisinya 4, karena salah. Setelah selesai soal semuanya, muncul lagi ya yang salah tadi. Ini ada soal yang salah nih, coba dikerjain ulang. Nah bahasa kasarnya seperti itu ya. Kemudian dipilihlah yang benar, 1 tambah 1 tambah dengan 2. Nah jadi dia betul semua. Seperti itu contoh ya. Kalian bisa mematikan atau menyalakan pertanyaan penebusan. Kalau misalkan untuk ujian, kalian matikan saja. Nah perlihatkan meme nih. Tunjukkan gambar lucu setelah pertanyaan. Setiap pertanyaan itu ada meme-meme. Mau itu salah, mau benar, itu ada meme-meme. Nah lanjutkan. Nah ini merupakan langsung ya, langsung kalian tinggal ambil linknya di sini ya. Dapatkan link, salin link ya. Kalian share deh di WhatsApp atau di Google Classroom linknya ini ya. Bisa Ctrl A di drag atau salin link ini ya, salin link atau di Google Classroom juga bisa. Nah nanti anak-anak akan masuk tuh ya, seperti video pada intro di video ini, seperti itu. Nanti mereka mengerjakan bareng-bareng. Yang mulai itu gurunya kalian, nanti yang mengakhiri itu kalian juga. Makanya kalian pas lagi ujian serentak jangan ditinggal, kasihan ya. Jadi akhiri itu yaitu kalian pencet akhiri gitu. Nah karena tadi tidak ada yang ikut, jadi nggak kelihatan ya di hasil ya, tidak kelihatan. Nah hasilnya yang mana? Nah warna ungu live ya, hasil ini warna ungu ini adalah live.
ujian serentak. Kalau PR warna hijau, assign. Nah, sekarang kita mau coba nih yang PR. Tadi kan sudah nih ya, mulai kuis langsung. Sekarang yang PR. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan dari quizzes ya. Bisa mengerjakan secara serentak, bisa mengerjakan PR untuk anak-anak. Ya, nanti selama pengerjaannya itu tampilannya seperti bermain game, fitur-fiturnya. Jadi ada musiknya, ada gambarnya, ada memenya, dan yang lebih menarik lagi ya, nanti untuk seorang guru recordnya itu bagus ya, itu bisa di print atau berupa PDF dari pertanyaan maupun dari jawaban-jawaban si anak, baik itu secara keseluruhan maupun per anak. Nah, menarik kan? Nah, makanya quizzes ini merupakan yang saya rekomendasikan untuk teman-teman agar membuat soal jangan yang gitu-gitu aja ya, dari Word nomor 1 sampai berapa PG, kemudian isian ya. Anak-anak ngerjainnya dari PDF, kemudian dikerjain ditulis. Itu sangat membosankan ya. Karena anak-anak di masa pandemik ini butuh yang lebih efektif dan efisien ya, refresh yang lebih gimana ya, wow gitu, amazing. Lebih menarik gitu ya, seperti itu. Sekarang kita jadikan sebagai PR. Nah, partisipan ya bisa mengerjakan tugas ini sampai tanggal berapa sih? Nah, kita pilih nih, ada tombol menu kalender nih ya, kelihatan ya. Nah, sekarang hari apa? Hari tanggal 1 Maret ya. Berarti misalkan tanggal 7 Maret minggu depan misalkan, jam berapa ya? Atau tidak ada batas waktu tapi harus bayar ya, nggak apa-apa ya. Jadi saran saya kalau misalkan biar nggak ada batas waktunya, gampang, tinggal diduplikat aja ya, diduplikat diperpanjang ya, atau ngambil soal yang sudah ada dari soal yang pernah kita buat. Nah, ini seperti tadi sama ya, Google Classroom, langsung dikirim tetapan ke kelas ya, diabaikan, lewati saja. Sama seperti tadi ya pengaturannya, powers up-nya ya dimatikan, tunjukkan papan peringkat, pertanyaan diacak, pilihan jawaban diacak, pertanyaan penebusan ya, kalau salah dia bisa mengkoreksinya. Musiknya dipakai atau enggak ya, saya sarankan untuk dipakai karena sambil mengerjakan soal ada musiknya itu ya, terlihat lebih menarik seperti itu. Kemudian memenya pakai, berarti setelah selesai kita pencet tugaskan. Baik. Nah, sudah ada nih ya, kita pilih yang sebelah kanan, berbagi link, kita pencet salin linknya, kita taruh di Google Classroom secara manual. Sebelah kanan ini manual ya, kita bisa kasih di WhatsApp atau di Telegram, atau langsung ke Google Classroom bisa ya. Nah, jika sudah, gimana melihat hasilnya? Di hasil ya. Nah, ini ya, matematika ya, ini warna hijau, assign, ini adalah PR. Nah, berarti belum pernah ada yang mengerjakan. Contoh ya, kita ngerjain nih contoh, kan ini masih kosong ya. Baik, sudah ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, sudah ada tuh ya, si murid bernama Maula Al-Hasbi sudah masuk ya, 4 nih ya, betul semua. Kita juga bisa meng-email ke orang tua seperti itu. Nah, sudah kan, PR sudah,
serentak sudah. Kita lihat lagi coba ya di matematika. Jadi kuisku itu untuk database soal-soal yang pernah kita buat, hasil soal, hasil link-link soal yang pernah kita share ke murid kita. Lihatnya di hasil seperti itu ya. Oke, baik teman-teman, bapak dan ibu guru, cukup sekian ya tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika kalian ingin bertanya seputar video ini atau bertanya seputar yang lain, baik Google Classroom ya, mau Quizzes, mau Zoom, seputar desain, editing video, semuanya tentang aplikasi pembelajaran lainnya, Canva atau apa atau OBS, boleh diberikan komentarnya di bawah ya. Nanti saya akan berikan tutorialnya insya Allah. Baik, terima kasih, cukup dari saya. Jangan lupa untuk cek tombol notifikasinya agar jika tidak ingin ribet ya, jika tidak ingin ketinggalan video-video menarik dari saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.